Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan membahas 7 rekomendasi buku pengembangan diri terbaik versi Sikutu Buku. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Karena sekarang sudah masuk awal tahun 2021, pasti banyak dari kalian yang membuat resolusi dan rencana masa depan. Nah, saya ingin memberikan beberapa rekomendasi buku yang mungkin saja tertarik untuk kamu baca. Oh ya, perlu saya ingatkan dulu ya, rekomendasi buku ini bukan disusun berdasarkan tahun terbitnya di tahun 2020, tapi berdasarkan video yang diposting di channel Sikutu Buku selama tahun 2020. Buku pertama yang saya rekomendasikan adalah buku Man's Search for Meaning karya Viktor Frankl. Buku ini membahas soal pengalaman Viktor yang ditahan di kamp konsentrasi selama Perang Dunia Kedua. Sebagai seorang penyintas dan juga psikolog, Viktor menekankan bahwa keinginan terpendam manusia adalah mencari makna bagi hidupnya. Dan jika dia berhasil menemukan makna tersebut, maka dia bisa selamat dari apapun, bahkan di tempat tergelap sekalipun seperti di kamp konsentrasi. Ketika semua kebebasan direnggut dari seseorang, orang tersebut masih punya satu kebebasan yang tidak bisa diambil, yaitu kebebasan untuk bersikap dalam kondisi apapun dan memilih jalan hidupnya sendiri. Dasar pemikiran inilah yang menghasilkan teori logoterapi dan menjadikan Viktor sebagai salah satu figur penting dalam bidang psikologi modern. Makna hidup merupakan pengalaman yang unik bagi setiap orang. Melalui penderitaan, karya, dan cinta, seseorang akan berpetualang mencari makna hidupnya. Melalui pencarian inilah, seseorang akan merasa hidupnya bermakna untuk dijalani. Buku kedua yang saya rekomendasikan adalah buku Atomic Habits karya James Clear. Buku ini membahas kalau untuk mengubah kebiasaan harus dimulai dari menjalankan hal kecil dengan disiplin. Mungkin hal kecil tersebut awalnya kelihatan sepele, tapi apabila dilakukan terus-menerus dengan disiplin, kita akan kaget kalau ternyata hal kecil itulah yang berkontribusi pada perubahan besar. Itulah yang menginspirasi judul bukunya. Seperti halnya sebuah atom yang merupakan building blocks dari sebuah molekul, Atomic Habits ada building blocks untuk hasil yang luar biasa. Kunci utama kebiasaan yang baik adalah pengulangan terus-menerus, bukan kesempurnaan. Setiap pilihan yang kita lakukan akan menentukan siapa diri kita di masa depan. Inilah kekuatan luar biasa dari 1%. Kemajuan 1% suka dianggap sepele oleh banyak orang, karena memang benar-benar tidak terlihat. Tapi dalam jangka panjang, 1% kemajuan inilah yang mengubah masa depan. Buku ketiga yang saya rekomendasikan adalah buku The Art of Thinking Clearly karya Rolf Dobelli. Buku ini membahas bagaimana kita bisa menghindari bias kognitif dan membuat keputusan yang lebih baik di setiap aspek kehidupan. Pada dasarnya, semua orang yang paling rasional sekalipun pasti juga rawan mengalami kesalahan. Bukan cuma orang yang paling rasional, bahkan orang pintar pun juga masih mengalami kesalahan tersebut. Tapi jangan berkecil hati, itulah indahnya menjadi manusia dengan segala ketidaksempurnaannya. Di bukunya, Rolf menuliskan 99 kesalahan umum berpikir yang biasanya kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja, walaupun kita sudah tahu kesalahan umum tersebut, bukan berarti kita pasti mampu menghindarinya, tapi akan membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan lepas dari ketidaksempurnaan dalam berpikir. Mengetahui apa saja yang menjadi penyebab bias pikiran tidak membuat kamu jadi kebal, tapi membuat kamu menjadi lebih bijak dan berusaha meminimalisir dampak bias pikiran dalam hidupmu. Buku keempat yang saya rekomendasikan adalah buku The 5 AM Club karya Robin Sharma. Buku ini membahas soal cara membangun rutinitas pagi yang dapat membantu produktivitas, kesehatan, dan ketenangan batin. Di bukunya, Robin menuliskan sebuah kisah fiksi seorang miliarder yang sedang mentoring 2 orang muridnya, yaitu seorang seniman yang sedang berjuang dan seorang pengusaha yang kurang bahagia. Miliarder ini mengajarkan tentang pentingnya bangun pagi yang dapat membantu seseorang untuk meraih kesuksesan. Setiap harinya, kita selalu terdistraksi oleh berbagai macam hal. Dengan bangun lebih pagi, maka kamu akan punya waktu untuk mengembangkan dirimu sendiri. Bagi kebanyakan orang, bangun jam 5 pagi setiap hari mungkin sulit. Tapi jika kamu ingin jadi top 5% orang hebat di dunia, jangan bertindak seperti 95% orang pada umumnya.
Orang yang sukses, mulai dari atlet terbaik hingga pengusaha sukses, semuanya menerapkan kebiasaan baik dalam hidup mereka untuk mewujudkan kesuksesan. Dan satu kebiasaan utama yang kamu temukan di sebagian besar mereka adalah bangun lebih awal. Ini bukan kebetulan. Hal ini karena di pagi hari mereka berada dalam waktu produktivitasnya yang tinggi dan bisa mengerjakan pekerjaan mereka yang paling penting tanpa gangguan. Buku kelima yang saya rekomendasikan adalah buku Quiet, The Power of Introverts, karya Susan Cain. Buku ini membahas kalau masyarakat sering meremehkan seorang introvert dan lebih mengagungkan seorang ekstrovert. Padahal, 1 dari 1/3 manusia di dunia adalah seorang introvert. Mereka adalah orang yang lebih senang mendengarkan daripada berbicara. Orang yang suka berinovasi dan menciptakan sesuatu, tapi tidak menyukai berdiri di depan orang banyak. Mereka yang senang bekerja mandiri daripada bekerja dalam sebuah tim. Salah kaprah yang umum terjadi adalah introvert sering disamakan dengan pemalu, padahal berbeda. Rasa malu biasanya erat kaitannya dengan rasa takut pada penilaian sosial. Sedangkan introvert lebih kepada bagaimana kamu memberikan respon pada stimulus, termasuk pada stimulus sosial. Jika dunia memberikan introvert kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri, tanpa harus memaksakan semua orang menjadi ekstrovert, maka kita akan membantu introvert untuk tumbuh dan berkontribusi positif pada dunia. Menjadi seorang introvert adalah anugerah tersendiri. Jadilah dirimu apa adanya dan kembangkan potensi dirimu dalam kesendirian. Buku keenam yang saya rekomendasikan adalah buku Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-young. Buku ini membahas kalau menjadi pembicara yang baik itu bisa dipelajari dan bukan hanya ditentukan oleh bakat. Bagi dia, sebuah ucapan bisa disebut baik apabila bisa menggetarkan hati. Keahlian dalam berbicara akan membantu kamu untuk mencapai apa yang kamu inginkan dalam hidup. Masalahnya, mayoritas orang tidak tahu bagaimana caranya dan mereka pikir itu adalah bakat dan keahlian yang tidak bisa diperbaiki. Ada contoh yang bagus di film The King's Speech. Raja George ke-6 dinobatkan sebagai Raja Inggris pada saat Perang Dunia Kedua. George mengalami kesulitan dalam berbicara dan selalu gagap. Itu yang membuat masyarakat Inggris tidak menyambut pidatonya dengan baik. Hingga akhirnya, dia berlatih keras dan berhasil mendeklarasikan pidato yang luar biasa, yaitu perang dengan Jerman. Pidatonya saat itu sangat menyentuh dan berperan besar dalam menyatukan rakyat Inggris untuk bersatu dalam Perang Dunia Kedua. Buku ketujuh yang saya rekomendasikan adalah buku The Luck Factor, karya Richard Wiseman. Buku ini membahas kalau keberuntungan ternyata punya peran yang besar dalam hidup seseorang. Apakah kamu merasa kalau kamu adalah orang yang beruntung? Apakah kamu bisa menarik keberuntungan dalam hidup kamu? Kebanyakan orang percaya kalau keberuntungan adalah sebuah fenomena yang misterius. Padahal menurut Richard, keberuntungan bisa dirubah dan bisa dikontrol. Keberuntungan adalah keahlian yang bisa dipelajari dan bisa dipraktekkan ke dalam hidup seseorang. Informasi di buku ini berasal dari riset yang telah dilakukan oleh Richard terhadap 400 orang selama 10 tahun untuk mengetahui apa perbedaan antara orang yang beruntung atau tidak. Keberuntungan bukanlah hal yang misterius, apalagi mistis. Kamu bisa menjadi orang yang beruntung dengan mengubah perspektif kamu soal hidup. Nah, tadi adalah 7 rekomendasi buku pengembangan diri terbaik 2020 versi Sikutu Buku. Saya tahu pasti masih banyak buku lain yang bagus banget, tapi tidak masuk dalam video ini. Kamu bisa langsung nonton di playlist pengembangan diri di channel Sikutu Buku ya. Silahkan komen di kolom komentar, buku apa yang paling kalian sukai selama tahun 2020. Selain itu, komen juga, mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.